Baik lagi di 107,7 Usni Yadika FM, mengukir prestasi dengan kreasi. Baik lagi nih dengan gue Maul nih. Nah, sobat-sobat Usni, kan kemarin sudah sempat kita posting nih. Kita akan berbagi cerita dan berbagai gimana sih caranya membuat atau melakukan namanya adalah bebas pustaka. Nah, kan kemarin banyak nih sobat-sobat Usni ini dan mahasiswa-mahasiswa sedang melakukan ujian skripsi, sudah melakukan ujian skripsi nih. Mungkin sekarang masih ada lah, gue nggak tahu masih ada atau enggak, tapi ya kan mereka sudah melakukan skripsi nih, sidang skripsi segala macam halnya. Nah, saat ini nih mereka kan sudah selesai sidang skripsi segala macam, dia melakukan namanya yudisium dan wisuda. Nah, sebelum ada wisuda dan yudisium, mereka banyak tahapannya nih sobat-sobat Usni untuk melakukan namanya wisuda dan yudisium nih. Sebelum itu kita akan undang dulu narasumber kita yang tepatnya dari perpustakaan Usni nih. Ayo kita akan undang perpustakaan posting bersama dia. Oke. Yuk kita terima dulu. Oke. Nah, ini sobat-sobat Usni sabar. Oke. Kita udah tersambung nih oleh perpustakaan Usni nih. Iya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya. Kan banyak pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu, oke? Dengan siapa nih? Halo Kak, nama aku Rita Amrita Dialestari. Aku adalah staf perpustakaan. Kalau boleh tahu kulik dikit dulu pernah kuliah di mana, terus sekarang jabatannya apa di perpustakaan Gitu, Usni? oke. Jadi dulu tuh pernah kuliah S1 Ilmu Perpustakaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan gabung menjadi staf perpustakaan USNI ini di tahun 2021 Kak, sampai sekarang. Oke, nah kita udah kenal nih sama Amrita nih segala macam. Nah, kan banyak nih Amrita, banyak nih yang DM kita nih dan juga banyak omongan juga dari mahasiswa nih. Gimana sih Kak caranya bebas pustaka dan apa sih bebas pustaka itu gunanya gitu? Gitu. Jadi bebas pustaka itu adalah biasanya itu dilakuin buat mahasiswa yang mau wisuda. Dia udah kelar sidang nih, udah revisian. Nah, dia kan pasti buat hardcover skripsi itu di perpustakaan. Jadi tuh bebas pustaka itu adalah nanti surat bebas pustaka. Kayak gini Kak bentukannya. Nah, ini tuh nanti dia surat yang menerangkan kalau mahasiswanya itu udah kelar administrasinya di perpustakaan. Baik ada peminjaman atau enggak. Terus selanjutnya dia juga harus menyerahkan satu hardcover skripsinya, terus satu CD skripsi, lalu form pendaftaran wisudanya juga jangan lupa dibawa sama lembar pernyataan publikasi yang di-download di website perpus. Seperti itu Kak. Biasanya nih Nah, dilakuin buat mahasiswa yang mau daftar wisuda. Seperti itu, yang udah mau kelar nih mahasiswa-mahasiswa akhir. yang udah selesai sidang lah ya, yang udah selesai sidang. Nah Kak, itu kan tadi kita ngomongin masalah bebas pustaka segala macam. Nah, yang disiapin apa sih untuk misalnya kita mau melakukan bebas pustaka itu? Persiapannya apa aja nih untuk dibawa lah ke perpustakaan Usni? Oke, jadi yang harus disediain atau disiapin itu hardcover skripsi mahasiswa. Hardcover itu tiap fakultas itu berbeda ya Kak. Contohnya kayak hardcover fakultas teknik itu seperti ini. Teknik itu warnanya warna biru navy dan tulisan di sini itu warna emas seperti itu. Ini adalah cover fakultas teknik. Mahasiswa harus membawa hardcover, terus sama satu CD, satu form pendaftaran wisuda, dan satu lembar publikasi. Nah, kalau ngomong hardcover, tiap fakultas itu berbeda. Tadi contohnya yang teknik ya, Kak. Terus sekarang ada juga nih yang fakultas pasca sarjana, itu dia warna merah marun seperti ini. Tapi tulisan di sini itu tetap warna emas. Seperti itu. Lalu ada juga nih. Nah, Kak.
Nah, itu setiap fakultas itu berbeda-beda warna ataukah sama gitu kan ketentuannya. Nah, ketentuan apa aja sih yang dilakukan di dalam hardcover ini? Oke, jadi warna hardcover dari setiap fakultas itu berbeda-beda, Kak. Contohnya kayak tadi, teknik Hmm. itu warnanya warna navy. Lalu fakultas pasca sarjana warna merah marun, seperti ini, Kak. Terus fakultas perikanan itu warna biru, biru telur asin. Lalu fakultas FISIP, nah kalau FISIP berbeda-beda. Kalau dia ikom warnanya orange seperti ini. Kalau dia jurusannya hukum biasanya warna merah, merah terang. Beda ya fakultas hukum sama fakultas pasca sarjana. Kalau pasca sarjana itu merah marun, kalau ini warna merah terang gitu loh, Kak. Terus ada juga nih Iya, 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 oke, oke, oke. jurusan HI itu dia warna kuning. Terus kalau untuk fakultas FEB biasanya ini tuh warna abu-abu. Tapi di tengah-tengahnya ini, di punggungnya ini tuh warna navy. Iya, di pinggir. Pinggirnya tuh warna navy, Kak. Terus sama di sininya juga nih ada warna navy. Kayak gitu, Kak. Tuh, ingat tuh sobat-sobat Usni. Dan apa? Usni Rider. Reading. Ya, Reader. Usni Riding ya. Nah, kan kita reader sih ya, itu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin masalah hardcover segala macam. Nah, tadi kan sedikit dia ngomong itu masalah CD ya kan. Nah, CD-nya itu covernya seperti apa, terus isinya apa aja, itu apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk cover CD itu semuanya sama, warna putih dan apa namanya? Tulisannya itu warna hitam ya, Kak. Contoh CD-nya seperti ini. Kalau misalnya setiap fakultas dia punya warna masing-masing gimana? Boleh nggak sih kalau misalnya kayak ngikutin hardcover-nya, misalnya FISIP oranye, nah cover CD-nya warna oranye, Oh iya boleh nggak sih benar-benar. kayak gitu? Untuk cover warnanya itu emang berbeda-beda. Untuk FEB, teknik, sama perikanan itu sama MM itu dia warna putih, Kak. Covernya seperti ini warna putih. Sedangkan untuk FISIP mulai dari HI, hukum sama ikom itu warnanya sesuai dengan warna hardcover. Tuh kan, beda-beda ya. Nah, terus tadi nih, isinya apa aja sih di dalam CD itu? Biar kita tahu aja nih. Jadi orang tuh nggak bolak-balik gitu kan. Oke, bentar ya, aku itu dulu. Boleh. Tuh, sobat-sobat nih, sebentar ya. Nah, kita akan mau lihat-lihat. Ada contohnya nggak Kak yang fisik CD-nya? Boleh nanti dikasih lihat. Ada yang nanya tuh dari sobat Usni dan nanti kali ya di Rider. sesi tanya jawab aku Ada jawabnya. contoh? Boleh, boleh. Kita lanjut. Coba lanjut, boleh. Kita lanjut ke materi yang tadi ya, Kak, terkait isi yang ada di dalam CD-nya itu. Oke, jadi CD yang ada di perpus, maksudnya yang kalian kasih ke perpus itu ada banyak nih, ada 9. Itu yang pertama itu halaman judul sampai dengan daftar isi. Terus sini formatnya bentuknya PDF. Pokoknya nanti dia di dalam CD itu ada skripsi full text-nya, skripsi atau tesis secara full text, terus ada juga yang potongan-potongan per bab gitu, Kak. Ya. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul. Jadi full text sama per bab. Terus di dalam CD itu juga skripsinya itu nggak boleh yang ada watermarknya. Jadi polosan aja gitu, Kak. Soalnya banyak banget yang nanya di dalam CD-nya itu harus ada watermark nggak sih gitu kan. Jadi di CD-nya yang kalian kasih ke kita itu nggak ada watermarknya. Kalau kalian lihat di website repository itu ada watermark, itu kita yang watermarkin sendiri gitu, Kak. Kak, tulisannya kebalik. Apa yang kebalik? Oh, mungkin ya, kebalik. Karena ini kan. Wah, Nih, kebalik ya sih? Oh, karena ngeliatnya. Iya, kalau dari
yang nonton kebalik. Kalau dari situ nggak kebalik gitu kan. Oh, Mungkin gitu. kebalik. Nanti biasanya kita akan share-share info hanya ada di Instagram Perpus. Kalian bisa scroll-scroll tuh, cari-cari ketentuan hardcover, ketentuan CD, ya kan, Kak? Betul banget, betul banget. Nah, masalah tadi kan sudah ngomongin masalah CD, hardcover segala macam nih. Kita masih ada nih pertanyaan dari banyak orang lah ya nanya-nanya sama kita, makanya kita ngasih pertanyaan. Surat pernyataan publikasi itu gimana sih caranya? Dan buat apa tuh surat pernyataan publikasi itu? Oke, surat pernyataan publikasi itu bisa kalian download di website kita yaitu lip.usni.ac.id. Nah, itu nanti di situ ada menu download. Nah, kalian klik yang download lembar persetujuan publikasi. Contohnya seperti ini. Boleh ditulis tangan, boleh juga ketikan. Seperti itu. Lembar publikasi ini pernyataan kalau misalnya kalian tuh emang beneran setuju skripsinya itu bakal dipublikasi atau di-share misalnya kayak di-upload di internet gitu, dilihat oleh banyak orang seperti itu, Kak. Oke. Nah, di dalam pengambilan atau pembuatan pernyataan publikasi itu, apakah kita perlu menyelesaikan administrasi perpustakaan dulu kah atau gimana nih? Coba sedikit ceritain aja karena kan mungkin mereka pernah pinjam buku atau entah mereka pernah belum balikin buku atau gimana tuh boleh sedikit cerita buat administrasi perpustakaannya dulu Oke, seperti apa? jadi administrasi perpus itu contohnya adalah peminjaman dan pengembalian buku. Jadi kita akan ngasih surat bebas pustaka ke mahasiswa kalau mahasiswanya itu sudah kelar administrasi di perpus, tidak ada lagi peminjaman yang masih belum dibalikin, terus udah menyerahkan hardcover dan CD-nya seperti itu, Kak. Oke. Jadi harus selesai dulu ya. Jadi mereka harus ngecek dulu nih. Gue pernah ada peminjaman gak sih di perpustakaan, entah buku, entah apa ya kan. Dari situlah nanti mereka akan mendapatkan namanya bebas pustaka. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Form pendaftaran wisuda itu bagaimana sih? Dan didapetinnya dengan cara apa gitu kan? Oke, jadi form pendaftaran wisuda itu bisa kalian minta ke Sevak-Sevak fakultas kalian. Nah, jadi kalau misalnya, kenapa sih form pendaftaran wisudanya itu harus dibawa pas bebas pustaka? Ya karena di dalam form wisuda ini, di halaman lembar kedua itu, ada poin nomor 7, fotokopi surat keterangan bebas pustaka dan fotokopi surat bebas plagiasi. Di sini tuh kita akan memberi validasinya berupa cap bebas pustaka. Seperti itu, Kak. Jadi kalian harus membawa form pendaftaran wisuda pada saat mau mengurus bebas pustaka. Ya, biar bisa Iya, terdaftar untuk wisuda ya. betul. Jadi karena kalau misalnya tidak ada dari pustaka bebas pustaka, mereka nggak akan bisa mengikuti wisuda. Nah, Kak, kasih tips dong sebelum kita sesi tanya jawab ya. Kasih sedikit tips dong untuk mahasiswa-mahasiswa nih yang agak bingung nih. Urutannya gue harus ngapain dulu ya untuk bisa dapetin bebas pustaka, surat publikasi dari perpustakaan, terus beli tanda tangan, itu bagaimana sih? Kasih tips sedikit lah buat mahasiswa-mahasiswa yang masih bingung gitu. Oke, jadi aku review lagi ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang mau ngurus bebas pustaka, yang harus dipersiapin itu, yang pertama adalah hardcover skripsinya. Jadi hardcover skripsi itu warnanya disesuaikan dengan fakultas-fakultasnya. Kalau misalnya fakultas ekonomi dan bisnis itu warnanya warna abu-abu dan di pinggirannya itu warna navy. Seperti ini. Terus kalau fakultas teknik itu biasanya warnanya warna navy seperti ini. Dan kalau untuk fakultas FISIP itu berbeda-beda tiap jurusan. Kalau misalnya dia jurusannya HI, warnanya kuning seperti ini. Lalu kalau misalnya hukum, dia warna merah seperti ini. Dan kalau untuk jurusan ikom, itu dia warna orange. Seperti ini, Kak. Dan tulisannya itu warna hitam.
Dan untuk pasca sarjana dia warnanya warna merah, merah marun seperti ini Kak. Terus kalau Fakultas Perikanan itu warna biru, biru telur asin seperti ini. Jadi mahasiswa juga harus tahu warna-warna dari hardcover skripsinya. Selanjutnya ada lagi nih yang perlu diperhatiin di hardcover skripsi mahasiswa, yaitu tanggal. Apa tuh? Tanggal, bulan, dan tahun yang ada pada setiap lembar pernyataan karya sendiri. Jadi itu setiap mahasiswa itu harus menyertakan tanggal, bulan, dan tahun pada lembar pernyataan karya sendiri, lembar pengesahan, seperti itu. Jadi harus rapi. Terus udah harus dicap juga, cap fakultas. Itu sih kalau yang harus diperhatiin di hardcovernya itu. Lalu selanjutnya itu CD. Kalau untuk CD itu di dalamnya itu kalau untuk perpus itu sendiri ada full text-nya, PDF yang berbentuk full text, lalu ada potongan-potongan terbab dari skripsinya seperti itu. Jadi untuk perpus itu hanya seperti ini di dalamnya. Tidak ada jurnal. Kalau jurnal itu biasanya untuk fakultas. Jadi perpustakaan perlunya cuma kayak bab-babnya sama isinya itu doang kan. Jurnal itu masuknya ke fakultas masing-masing. Nah, oke, kita masuk ke sesi tanya jawab deh Kak. Tadi kan udah sempat ada yang nanya tuh, karena mungkin dia bingung kali ya. Kak, kalau misalnya CD-nya tuh kayak gimana sih kalau FISIP? Tadi ada yang nanya kayak gitu dari Mei siapa ya namanya? Melia. Ada contoh nggak Kak? Oh, ada contoh nggak Kak? FISIP CD-nya ada contohnya. Coba boleh dong Kak, kita lihat contoh. Kita kasih contohnya dulu. Boleh dong, kasih dong contohnya. Atau mungkin sobat-sobat USNI atau USNIVOS nih yang pengen mau nanya-nanya nih tentang bagaimana kriteria untuk bisa mendapatkan bebas pustaka seperti apa, atau ketentuannya seperti apa yang harus dibutuhkan. Boleh tanya aja yang bingung-bingung, langsung aja komen di bawah. Nih, ini contoh cover CD skripsi FISIP. Ini untuk yang ikom ya Kak contohnya. Nanti kalau misalnya untuk hukum dan HI menyesuaikan aja warnanya sesuai hardcover. Nah ini, nanti di sini, di sini tuh nanti ada logo, judul skripsi kalian, ada 2 dospem. Nah ini tanda tangannya itu boleh tanda tangan basah atau tanda tangan scanan. Ya, terus ini nama kalian, NIM, fakultas, dan tahun. Seperti ini, Kak. Untuk itu contoh buat ikomnya ya, sobat-sobat USNI atau USNIVOS. Nah, setiap fakultas itu mempunyai kriteria atau CD yang berbeda-beda bentuknya. Itu banget, karena kita harus mengingatkan lagi, karena takutnya nanti pas kita kasih contoh FISIP, mereka mengikuti FISIP semua lagi gitu. Karena kan pasti berbeda-beda gitu kan. Ikom warnanya oranye, kalau HI kuning, kalau hukum merah, dan fakultas yang lain warnanya putih semua. Infonya ada kok di postingan kita. Jadi kalian jangan lupa ya di follow Instagram Perpus dan lihat info-info terkait bebas pustaka kayak ketentuan hardcovernya, CD-nya, seperti itu. Nah, sedikit dong Kak, apa sih yang di dalam hardcover itu yang harus ada gitu untuk bisa kita mendapatkan bebas pustaka gitu kan? Kriterianya kayak misalnya harus ada lembar pengesahan kah di skripsinya, atau entah dia harus ada perbabnya itu harus lengkap atau gimana, itu harus biar tahu nih sobat-sobat USNIVOS di luar sana gitu. Oke, jadi biasanya sesuai dengan pedoman skripsi ya Kak, siswa tuh menyusunnya gitu. Ada lembar
ada cover, mulai dari cover, terus ada juga surat pernyataan karya sendiri yang dikasih materai dan tanda tangan. Lalu juga ada lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji, kata pengantar, abstrak, daftar-daftar tabel, seperti itu. Terus ada juga per babnya, bab 1 sampai bab 5 atau bab 6, terus daftar pustaka dan lampiran, seperti itu. Yang terpenting, tanda tangan yang ada di lembar pengesahan atau lembar persetujuan itu harus tanda tangan basah dari dospemnya ya. Kak, kalau misalnya ada orang misalnya nih skripsinya nih, ya kan, ternyata ada satu lembar pengesahan nih yang lupa kecetak nih, terus dia baru nyetak, tapi hardcovernya tuh udah jadi, itu bagaimana ya kayak? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu bagaimana? Gimana Kak? Maaf, pulang. Ya kalau misalnya nih orang nih kan udah nyetak nih hardcover, ternyata satu lembar pengesahan atau satu lembar pernyataan bahwa ternyata itu nggak kemasuk tuh di dalam skripsinya atau kelupaan lah ya kan di dalam skripsi tersebut. Terus bagaimana menanggulanginya seperti itu? Oh, biasanya itu bisa kok Kak, masih bisa diperbaiki lagi di tukang fotokopian untuk disisipkan seperti itu. Jadi harus ada. Jadi jangan males untuk takutnya kita kalau tiba-tiba kayak kok gue lupa lagi masukin lembar ini ya kan. Ada yang itu juga gitu, salah satu tips untuk yang mau bebas pustaka itu sering main ke perpus, sering ngeliat-liat nih skripsi terdahulu tuh kayak gimana formatnya, bentuknya, seperti itu. Lalu juga tanya-tanya ke WhatsApp perpus, terus tanya ke para sekretaris fakultasnya gitu, supaya menghindari kesalahan nanti pas mau ngurus. Betul, jangan kayak bener, jangan ngechat pacarnya doang, bisa chat juga, maksudnya lembaga-lembaga yang mengurus ini semua gitu. Jangan sungkan untuk bertanya, takut sesat di jalan. Pasti bakal tetap dijawab kok gitu kan. Jangan, kan ada pepatah, malu bertanya sesat di angkot, di jalan dong. Enggak, di jalan lah. Iya, di jalan. Benar banget. Nah tuh tadi udah banyak tuh ya sobat-sobat USNI atau USNIVOS nih, dimana dari tahapan bebas pustaka, apa itu bebas pustaka, hardcover seperti apa, segala macam, cover CD, segala macam, surat publikasi juga ya kan, dan cara administrasinya juga nih. Nah Kak, tapi kalau misalnya nih mahasiswa nih ternyata dia di situ bisa dicek nggak sih Kak, misalnya ada mahasiswa nih mau ngambil bebas pustaka, ternyata dia lupa nih, ternyata dia ada buku yang sangkut dia pinjem, tapi ternyata bukunya hilang, tuh bagaimana tuh? Biasanya kan banyak tuh mahasiswa yang minjem ternyata kagak balik, minjem hilang ya kan, kayak gitu tuh gimana? Ya tuh, biasanya sebelum kita serahin surat bebas pustakanya itu, kita ngecek dulu nih administrasi kalian masih ada sangkut paut peminjaman atau enggak gitu. Biasanya kalau misalnya ada peminjaman, kita infoin ke mahasiswanya untuk buku tersebut dikembalikan gitu Kak. Terus kalau misalnya emang dia aman nih, nggak ada peminjaman, baru kita kasih surat bebas pustakanya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, bebas pustaka itu dari kapan sih sampai kapan nih terakhir nih untuk pengambilan bebas pustakanya? Gitu. Untuk pengambilan surat bebas pustakanya itu udah bisa mulai dari sekarang, dari kalian setelah selesai revisian sampai H-7 sebelum yudisium. Gitu Kak. Tapi jangan dilama-lamain, nanti kadang-kadang nanti aja lah. Ternyata udah ini yudisium ya kan. Bener, jangan mepet-mepet juga dong. Kan harus, pokoknya yang kalian serahin ke kita itu nanti kan kita cek dulu nih, itu udah bener apa belum. Nah, takutnya ada yang harus diperbaiki lagi gitu kan ya Kak. Jadi tuh nggak mepet-mepet banget, nggak gerasak-gerusuk gitu kan. Biasanya kan mahasiswa tuh banyak yang kayak nanti aja lah H-1 ternyata ada yang kurang lah, entah CD-nya agak bisa kesetel, entah kasetnya
logonya terbalik, entah apalah banyak lah mahasiswa kan, atau hardcovernya lupa ke bawah. Bener, CD-nya belum ke burning, belum ada isinya ya kan Kak. Soalnya banyak banget persoalan, makanya jangan dilambat-lambatin ya Kak. Benar, lebih cepat lebih baik. Betul. Benar banget tuh. Nah, Usnivox nih ada yang mau nanya nggak nih, mumpung lagi sama Kang Perpustakaan nih, karena mereka tuh sibuk, sangat-sangat sibuk sekali. Bikin jadwalnya aja sibuk banget. Soalnya kan ini Kak, Gitu kan. sibuk bebas pustaka. Soalnya udah banyak banget nih mahasiswa yang ngurus bebas pustakanya ke perpus. Pada pengen cepet-cepet gitu kelar kan, kalau itu tinggal udah deh nunggu jadwal yudisium, ya kan, wisuda. Udah happy deh. Iya. Iya. Oke. Ada lagi nggak sih Kak? Maksudnya tahapannya apa cuma sampai situ doang? Ya, tahapannya tuh tadi mahasiswanya itu nyerahin satu hardcover. Kenapa Kak? Iya, biar di remember lagi, takutnya ada yang baru masuk nih nggak tahu kan gimana tadi. Oke, jadi step-stepnya. tahapannya itu kalian nyerahin satu hardcover, satu CD skripsi, terus form pendaftaran wisuda, dan lembar persetujuan publikasi skripsinya ke perpus. Nanti kalau misalnya udah diserahin, kita cek dulu nih semua yang kalian serahin ke kita. Kalau misalnya emang sudah aman semua, terus kita cek juga nih peminjamannya ada apa enggak. Kalau misalnya udah aman, biasanya kita kasih lembar surat bebas pustakanya, sama kita kasih cap di form pendaftaran wisuda. Seperti itu. Benar. Cap dicap. Kayak masuk Ancol. Terus oh iya nih, ada satu lagi nih. Biasanya mahasiswa pada lupa minta cap ini nih, cap fakultas. Iya, benar itu yang kadang-kadang lupa. Ada lembar pengesahan skripsi, biasanya itu ada yang belum kecap, kalian minta dulu ya capnya ke fakultas. Tuh. Sama tangan-tangan Pak Dekan juga atau Bu Dekannya, jangan lupa. Ntar dicap doang, kagak ada tanda tangannya kan. Bener. Juga kalau gitu kan. Tanda tangannya juga harus yang basah ya, harus yang asli. Nggak boleh fotokopian atau scanan. Jadi hardcover yang dikasih ke perpus itu adalah hardcover yang asli. Nggak boleh scanan atau fotokopi. Benar, yang ada badatnya. Itu, jangan palsu-palsu. Nah, kalau misalnya scanan pasti bisa kelihatan dari tanda tangannya tuh basah atau enggak ya kan. Banget. Kasih tahu juga Kak, misalnya kan banyak juga tuh yang tadi benar tuh kata aku atau kata gua tadi di mana tanda tangan cap basah sama tanda tangan scanan tuh kan pasti berbeda tuh. Bisa ketahuannya dari mana nih, biar anak-anak tuh jangan coba-coba untuk pakai scanan. Kasih tahu dong, nanti anak-anak bisa ngibulin kita. Tahu hanya benar. Oh, berarti gue harus wanti-wanti nih mahasiswa, jangan sampai pakai tanda tangan scanan untuk di hardcover. Boleh dipakai untuk CD doang nih, di dalam CD. Di dalam CD. Iya, kalau CD. Nah, kalau dalam CD boleh tuh, baru udah lu tanda tangan scanan. Tapi kalau hardcover nggak boleh, namanya coba-coba untuk scanan. Betul banget. Tuh. Ayo dong, siapa tahu ada komen-komen nih dari sobat-sobat Usnivox nih, atau mau tanya-tanya lah tentang apapun tentang pustaka, kan syarat pengambilannya segala macem, atau entah ada lagi atau enggak abis itu ya kan, bisa langsung komen aja. Betul banget. Kita sudah benar banget nih. Nanya ke WhatsApp perpus tuh biasanya ini loh Kak, kayak di CD-nya itu isinya apa aja sih gitu, terus termasuk jurnal apa enggak gitu kan. Kalau jurnal itu biasanya untuk fakultas, kalau untuk perpus itu hanya skripsinya aja yang berbentuk full text sama potongan per bab. Tuh. Babnya bab 1 sampai bab 5. Seperti itu sobat-sobat Usnivox di luar sana.
Nah, Kak, sebenarnya ribet nggak sih ngurusin kayak gitu? Karena banyak banget nih, gue pernah denger lah sekilas aja kalau setiap gue jalan kayak, ah, ribet nggak sih bikin bebas pustaka? Ribet nggak sih ini ngurusnya segala macam gitu. Sebenarnya kan nggak ribet Enggak. ya kan, Kak. Yang penting kalian udah tahu nih rulesnya seperti apa, dari persiapannya apa aja, kayak lu siapin hardcover satu, CD juga satu, yang lengkap lah ya. Hardcover udah ada tanda tangan, cap basah segala macam. CD pun juga gitu, udah punya cover, punya tanda tangan segala macam. Di dalamnya juga ada bab 1 sampai bab 5, ya kan, skripsinya segala macam, dan juga membawa pernyataan publikasi juga ya, Kak. Betul. Kayak apa tadi, surat. Nah, itu sebenarnya nggak ribet sih, Usnivers di luar sana, karena banyak juga nih, Kak, yang gue dengar juga kayak, ribet nggak sih ngurusnya gini 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 gini. Enggak Itu kok, enggak yang maksud gue, ribet. yang makanya kenapa kali ini gue angkat permasalahan ini, bebas pustaka Iya, gitu betul loh. banget. Nggak ribet kok kalau misalnya dipersiapinnya tuh dari jauh-jauh hari ya kan, nggak mepet-mepet gitu. Hmm. Bener, jangan ketemu cewek doang lu persiapan, ya kan? Buat pendidikan juga harus persiapan. Ada Tuh. nggak sih, Kak? Banget nih. Ayo dong, ada yang mau tanya-tanya nggak? Kalau nggak ada tanya-tanya, biar kita tutup aja nih. Ya kan, berarti kan mereka udah pada paham nih, karena kita juga udah eh, ceritain semua dari hardcover, CD dan segala Iya, macamnya. Ya kan, Kak? betul. Karena habis ini juga banyak lagi nih yang mereka lakukan nih. Ada Omat nih. Halo Omat. Omat, ada komen-komen nggak tentang bebas pustaka, atau punya cerita tentang dulu mengambil bebas pustaka nih, atau sobat-sobat USNI yang lain nih gitu. Oke nih, untuk bebas pustaka kapan? Tuh ada pertanyaan nih. Batas pengumpulan terakhir untuk bebas pustaka kapan nih, Kak? Oke, Ya kan? Tuh berarti kan baru masuk lagi nih. kalau Mm-mm. batas Coba pengumpulan jelasin, Kak. terakhir bebas pustaka itu H-7 sebelum yudisium. Ya, H-7, Tujuh. H-seminggu dari sebelum yudisium ya. Tuh. Misal tanggal 20 berarti ya tanggal 13 lah Ya, terakhir lah ya untuk tapi jangan pengumpulan mepet-mepet juga pengambilan. sih, soalnya kan kita udah apa namanya, takutnya nanti harus kita cek lagi kan tuh hardcover sama CD-nya, takutnya ada yang kurang-kurang. Jadi kalian tuh nggak terlalu panik gitu lah ya. Kita juga kadang-kadang juga mahasiswa juga kayak gitu ya. Mereka yang datangnya telat nih, maksudnya Hamin Hamin satu banget, ternyata dia yang nggak lengkap, tapi dia yang marah-marah sendiri kayak, ah Kak nggak bilang sih kurang ini kurang itu, padahal dia sendiri yang tidak membaca Nah, informasi yang iya ada. bener banget. Dia itu persiapannya tuh nggak disiapin dari jauh-jauh hari gitu. Kayak antar aja lah, masih lama ini yudisium ya kan. Kan suka ada mahasiswa yang kayak gitu kan. Kayak antar aja lah. Padahal mah eh, banyak banget yang harus dia persiapin gitu kan. Supaya nanti nggak terlalu mepet-mepet banget buat yudisium. Benar. Tuh Kak, ada pertanyaan tuh dari Satrio_Wibowo 35. Kak, yudisium tuh kapan ya? Oke, yudisium itu tergantung dari fakultasnya masing-masing. Tapi setahu saya kalau yudisium misalnya kayak di Fakultas FEB itu di bulan September di tanggal 10. Pokoknya bulan-bulan September itu mereka sudah mau mulai persiapan untuk yudisium dan wisuda seperti itu. Jadi Biasanya juga fakultas yang lain juga biasanya itu mendekati, Kak, dari tanggal-tanggal yang misalnya emang kalau FPB tanggal misalnya sekian nih tanggal 10, mungkin mepet-mepetnya nanti ada fisip, entah iya, nanti ada teknik atau perikanan, biasanya iya tuh benar, berdampingan beda sehari dua hari akhirnya. doang lah ya fakultas-fakultas itu. Biasanya kayak gitu. Uh, Benar. Terus ada komen lagi tuh dari Bung Tips, katanya iya, makasih Kak infonya. sama-sama. Sama manggil dia apa Kak nih? Kan dibilang Kak, Iya, makasih Kak. sama-sama, Sama Kak. Dek gitu dong. Iya, oke. Ada lagi nggak nih pertanyaan? Tadi kan udah wisuda, udah tanggal berapa segala macam, cara pengumpulannya juga. Dan kalau bisa ya, kalau pengumpulan ya, kalau misal kalian mau rame-rame itu teratur gitu, Hmm, kayak misalnya satu-satu bener. gitu ngasihnya. Jangan tiba-tiba lu datang gitu rame-rame langsung, kak ini punya gua, Iya, kak punya gua, bener. aduh heboh banget.
Benar, harus teratur. Kalau misal mau bawa temen buat bebas pustaka ya kan, Kak. Kadang banyak tuh pas udah akhir-akhir kayak mepet-mepet yudisium, dateng deh tuh bergerombolan bersama teman-temannya gitu. Oh, pasukan pantang gitu kan, datang rame-rame gitu Heeh. kan. Tiba-tiba kok belum dapet nih segala macem ya kan. Kayaknya ada lagi nih Kak yang mau nanya. Ada Ada nih Kak, katanya Kak mau tanya nih, kalau teman saya sedang di luar kota, bisakah Kakak dititipin? Bisa nggak Kak dititipin? Oh, bukan kakaknya yang dititipin, tapi suatu bisa nggak dititipin, katanya kayak gitu Kak. Oke. Atau cara pengambilannya dititipin gitu, misalnya dia nih, misalnya gue lagi keluar kota, terus gue nitip sama lu nih, ambilin dong bebas pustaka gue nih, skripsi gue udah jadi yang hardcover gue, boleh nggak kayak gitu Kak? Oke, sebenarnya kalau untuk dititipkan itu harus dititipkannya sama keluarga atau keluarga terdekatnya sih, harus keluarganya gitu. Dan itu alasannya harus alasan yang benar-benar urgent. Jangan yang kayak Kak kerja nih jadi nggak bisa atau Kak lagi sakit gitu, rumahnya jauh. Nah kalau itu alasannya nggak bisa kita terima ya. Jadi alasannya yang emang benar-benar urgent gitu. Kalau misal Tuh, tak bentar-bentar. ya, Ya jadi lanjut kalau lanjut. Tadi misalnya mau. alasannya urgent itu bisa kita terima, bisa dititipkan sama keluarganya atau orang-orang terdekatnya, gitu Kak. Tuh, kayak gitu. Biar nanti nggak kesalahpahaman entah dari pihak kampus atau dari orangnya tersebut kayak Iya, gitu. Guys betul. ya, Oke, ada yang nanya lagi jangan nih Kak. sampai lu bilang keluar kota. Boleh, ada Kayaknya ada lagi. deh nih. Oh iya nih, ada nih kelihatan nih. Iya Parah banget kelihatan, nggak sorry maaf ya. kelihatan masa, maaf ya nih teman-teman. Iya kelihatan. Maaf nih Mbak. Nih, ada nih Kak mau tanya nih, buat kampus Bekasi, pengumpulan hardcover-nya bisa di kampus Bekasi nggak sih? Atau harus ke kampus Jakarta nih? Terima kasih. Nah, Oke. coba tuh Oke, dijawab. jadi untuk pengumpulan hardcover, kalau misalnya kalian mahasiswa kampus B, bisa langsung kumpulin di perpustakaan kampus B. Jadi nggak perlu datang ke kampus A, karena ya seperti itu, Kak. Oh, Jadi bisa langsung di kampus jadi B. bisa langsung melakukan bebas pustaka Ya, di kampus Belan betul. sendiri gitu. Nanti perpustakaan kampus B juga mengeluarkan surat bebas pustakanya, seperti itu. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke kampus A. Benar. Tapi kalau emang mau jalan-jalan nggak apa-apa, sekalian mau jalan-jalan gitu. Iya, Ya kan? betul. Gitu. Ini Kak ada pertanyaan lagi dari Satrio. Kan udah dibilang kalau misalnya anak kampus B ya udah ambilnya bisa di kampus B sendiri gitu. Nggak harus ke kampus A. Nih, ada lagi nih dari Inde gitu. Katanya Kak untuk yang udah lulus mau lihat jurnalnya di Google itu keywordnya apa ya? Katanya seperti itu nih Kak. Oke. Mungkin dia mau lihat dulu skripsinya dia dulu. Oke, kalau misalnya jurnal itu tergantung fakultasnya ya Kak. Tapi di website perpus itu kita menyediakan link-link atau portal-portal yang menghubungkan ke jurnal fakultas. Gitu, Kak. Biasanya ada di ini sih, di jurnal-jurnal fakultas gitu Kak. Ada di websitenya itu. Berarti kalian nanya dulu nih ke Bener. fakultas nih. Kalau misalnya mau lihat jurnal yang terdahulu, yang punyanya Ikom Usni atau Fisip Usni atau ekonomi, di mana ya Pak atau Ibu yang menjadi sekretaris fakultasnya sendiri-sendiri seperti Jadi itu, sobat-sobat. pencariannya itu bukan di Google tapi di website dari jurnal fakultas itu sendiri gitu. Karena hanya sama fakultasnya sendiri. Ini Bang Subuh kayaknya nih. Ini dia nih dulu angkatan 2015 nih. Suburnya Paling ini hits dia dulu subur nih di di tahun 2015. Iya tuh, Subuh kamu di mana Subuh? Oke, diingetin lagi ya buat pengambilan daftar pustaka untuk kampus B nggak usah langsung ke kampus A ya, bisa langsung ngambil di kampus betul. B. Wah, ada
komen nih, gue Tadi, Kak. suka nih. Kalau ada urus bebas pustaka, ada biayanya nggak sih Kak? Tuh, ditanyain tuh ada biayanya Oke, nggak kalau sih? mau ngurus bebas pustaka itu nggak ada biayanya ya, Kak. Gratis gitu. Hmm. Jadi kalian cuma datang aja ke Oh. perpus, bawa persyaratannya. Tapi kalau misalnya buat kalian ada yang misalnya terlambat ngembaliin buku, nah itu akan ada sanksi administrasinya gitu. Jadi kalau bukunya yang terlambat itu ada sanksi administrasi yang harus dibayar seperti itu dan bukunya harus dikembalikan. Itu aja sih. Benar. Tapi kalau hilang gimana Kak? Kalau bukunya hilang Kalau gimana? Dia lupa gitu misalnya naruhnya. bukunya hilang itu harus diganti buku yang baru. Buku yang sama persis yang dia pinjam dan Oh. harus ori gitu Kak. Nggak boleh tuh buku-buku KW atau bajakan gitu kan banyak toko-toko buku Benar, seperti itu. Jadi harus yang ori. benar, benar banget. Kak, nih ada yang nanya nih Kak. Pertanyaannya, wow, luar biasa nih. Kalau mau joki skripsi bisa nggak sih? Tuh Kak, ditanyain joki. Aneh nih pertanyaan memang subur. Bisa nggak Kak tuh? Harus dijawab dong. Kan Ini nanya, harus dijawab. Kak Subur nanyanya ke siapa ya? Untuk narasumber atau ke moderator gitu? Nanyanya tuh ke siapa? Ya, ke Anda, kayaknya ke lu nih, lebih tepatnya nih. Bisa nggak jadi joki skripsi tuh? Untuk jadi joki skripsi nggak boleh dong. Kita tuh skripsinya tuh harus yang murni, Hmm. harus apa namanya, harus yang benar-benar kita kerjain sendiri. Soalnya nanti pas di sidang skripsi itu kan pasti bakal ditanya-tanya kan, kayak ini skripsinya Hmm. gimana gini gitu kan. Pasti harus bisa ngejawab skripsi itu. Makanya kita harus kerjain sendiri skripsinya, nggak boleh pakai joki-jokian. Bener gak sih Kak? Bisa, kalau mau dibantuin boleh. Bantuin ini Dibantuin dong mah temenin boleh. penelitian gitu Bantuin. kan. Benar, itu boleh. Tapi kalau dikerjain nggak boleh sih. Nanti karena banyak juga pertanyaan yang kenapa sih lu ngambil masalah ini segala macam, teori ini segala macam. Kalau lu dijokin mana lu tahu. Benar. Apaan ya? Kan jadi orang tuh Iya, kasihan ya kan. nanti Ternyata dijokin. Ada pengalaman ya? Dulu gue pernah di tahun 2017 pernah ngeliat mahasiswa Usni, bukan Usni lah, di luar juga kayak gitu. Gue pernah lihat juga di luar bahwa gue pernah main ke kampus lain bahwa gue datang nih kampus temen gue nih si A nih, gue datang ke sana, ternyata pas nyampe sana temen gue udah lulus nih sidang skripsi segala macam. Ternyata ada temennya nih yang tok, ternyata dijokin orang pas ditanya-tanya dia nggak bisa gitu kayak. Dosen pun atau penguji pun punya kriteria masing-masing bahwa dia tuh dijokin atau enggak nih dalam pengerjaan skripsi tersebut. Makanya itu kalian tuh hati-hati, mendingan kalian kerjain sendirilah. benar. Ya kan buat Apalagi kalian sekarang kan kalian juga. kalian bisa langsung datang ke perpus, cari info-info atau materi bahan untuk skripsian gitu kan. Terus selain itu juga kita kan menyediakan eh, website repository untuk mahasiswa tuh bisa cari-cari atau lihat-lihat skripsi yang udah ada nih sebelumnya dari kakak-kakaknya. Kalian bisa mencontoh gitu kan. Jadi nggak perlu lah ya joki-joki. Orang informasi sekarang udah banyak Nggak banget perlu. ya kan beredar di Google lah atau di link-link jurnal ya kan. Udah gampang lah untuk untuk mencari-cari ini kok ternyata kayak gini gitu. Karena sekarang juga joki 3-in-1 juga udah nggak ada lah, makanya udah nggak usah ada joki-joki lagi lah gitu kan, gitu. Bener banget. Udahlah, Kerjain sendiri aja lah biar ya. betul. Betul banget nih, sobat-sobat. Ada lagi nggak nih komen-komen? Atau ada yang kelewatan lagi kah kayak tadi? Kita lihat, kita cek dulu. Ternyata sudah tidak ada Kak Nika. Ini ada lagi nih Kak. Ini subuh nih lagi demen banget nih. Nih, sebagai pustakawan nih Kak, kalian bagaimana sih buat menanggulangi joki skripsi nih tuh buat kalian nih, pustakawan.
menanggulangi joki skripsi itu seperti apa? Oke. Monggo dijawab. Jadi kalau kita nih sebagai pustakawan itu kan menyediakan informasi atau ya informasi-informasi ilmiah mulai dari buku, jurnal, artikel jurnal dan lain sebagainya itu kita udah sediain. Kalau untuk buku-buku kita ada secara online yaitu kalian bisa mendownload di Play Store Kubuku Utni. Nah, itu nanti ada kalian bisa melihat buku-buku digital kalau misalnya emang kalian tuh belum bisa datang ke perpus, kalian bisa lihat-lihat di situ. Terus selain itu juga kita ada website repository.usni.ac.id untuk skripsi-skripsi yang terdahulu kakak-kakaknya. Jadi kalian bisa melihat atau mencari-cari dari situ. Terus selain itu juga kita ada yang namanya Turnitin. Turnitin, pengecekan Turnitin. Jadi di situ kita bisa mengecek tingkat plagiarisme atau plagiat dari skripsi yang kalian buat. Tuh, biasanya kan kalau joki sukanya ini gak sih copy paste aja ya gak sih? Nah, kita tuh menanggulanginya itu dengan adanya Turnitin supaya Benar, Kak. Kalau boleh tahu tuh, kalau sekarang Turnitinnya berapa sih, Kak? Berapa Oke, persen kalau misalnya untuk untuk saat saat ini? ini tahun ajaran 2022-2023 itu kalau untuk skripsi 45%, kalau untuk tesis 32%. Tapi Ah, oh iya sama kenapa ini. Pak? Nah, Tapi lanjut lanjut. Nanti kemungkinan di ya tahun lanjut lanjut. ajaran berikutnya persentase Turnitinnya itu bisa berbeda Kak, bisa menurun seperti itu. Hmm. Oh iya sama, misalkan kita sudah sidang skripsi nih, apakah kita perlu pengecekan lagi Turnitin atau enggak gitu? Itu saya lupa Oke, kalau pertanyaan. misalnya kalian udah kelar sidang skripsi, nggak perlu lagi sih Kak cek Turnitin karena kan surat bebas plagiasinya udah kita kasih gitu. Kecuali kalau emang ada dosen pembimbingnya yang meminta jurnal atau skripsinya dia untuk dicek Turnitin lagi, itu boleh aja Kak. Seperti itu. Tuh, berarti setelah sidang skripsi, kalian nggak usah lagi tuh namanya cek Turnitin. Kalian langsung aja mengambil persyaratan bebas Benar, pustakanya. langsung mengurus bebas pustaka di perpustakaan Mm-mm. dengan cara membawa satu hardcover skripsi, satu CD, form pendaftaran wisuda, dan lembar persetujuan publikasinya. Itu aja. Kalau Iya, bingung, ini Kak ada pertanyaan lagi. boleh. Iya Kak, kalau judul disebut bebas plagiasi dan skripsi akhir berbeda gimana ya? Berbeda gimana tuh maksudnya? Akhirnya Oh, berbeda gimana ya? mungkin ini kali Kak, misalnya dia pas sidang itu judulnya apa gitu, terus berbeda sama setelah revisian kali ya, revisian Oh skripsi iya iya iya. sidang gitu. Hmm. Kalau untuk disuruh, Jadi hmm, pas sidang bukan dibantai sih, disuruh ganti lah, misalnya judulnya apa, ternyata pas lagi pengisian sebelumnya itu ternyata judulnya apa, terus setelah sidang skripsi ternyata judulnya ganti menjadi apa gitu. hmm, mungkin sih, atau ada yang berbeda sedikit gitu Kak, maksudnya nggak ganti banget gitu. Sebenarnya kalau untuk di surat bebas plagiasinya kan udah kita print gitu ya Kak, maksudnya udah kita kasih nih ke mahasiswanya, nah itu nggak bisa dirubah lagi gitu, nggak bisa kita print dua kali karena kita printnya hanya bisa sekali. Paling nanti yang berbeda itu di ini aja gak sih, di judul di hardcovernya, tergantung dospemnya sih Kak, gitu. Dospemnya mintanya Jadi seperti nggak apa. jadi nggak terlalu permasalahin lah ya kalau misalnya ada penambahan sedikit di dalam judul skripsinya, kalau misalnya mau pengambilan surat bebas plagiasinya atau bebas pustakanya. Iya seperti itu. Oh iya nih, Husni Readers Itu. untuk di hardcover dan di dalam CD-nya itu nggak perlu di watermark ya. Jadi polosan aja, nggak usah harus ada watermark logo Usni. Kalau yang ada logo Usninya itu Nanti biasanya itu di lembar pembatas dari hardcovernya. Contohnya kayak gini.
ini lembar Oh pembatas. iya iya iya. Lembar pembatas itu ada di setiap pokok pembahasan yang berbeda. Misalnya kayak dari bab 1 ke bab 2 itu harus ada lembar pembatas seperti ini. Kayak gitu, Kak. Oh, selesai bab 1 ada pembatasnya, bab 2 ada pembatasnya, bab 3 Iya, seterusnya. betul sekali. Seperti itu. Benar banget nih. Ada yang mau tanya-tanya lagi nggak nih tentang bebas pustaka entah atau bagaimana atau mungkin kalian nih semester besok mau skripsi nih entah bingung nih cara mau baca-baca skripsi di perpus bagaimana langsung aja komen aja langsung komen-komen di bawah langsung aja chat aja gitu atau kalau kesah entah Iya, apalah atau mau gimana gitu. Langsung aja komen mumpung lagi bisa kita ini ngobrol lah kalau bahasa anak mudanya di talk bersama perpustakaan iya. USNI Kalau gitu ada yang loh. bingung bisa juga nih DM ke perpus atau ke WhatsApp perpus nanya-nanya gitu kan. Kalau misalnya Nah, malu nanya di sebelum itu sini, udah pada follow belum? Mm-mm. Udah sebelumnya udah pada follow belum? Jangan DM doang tapi nggak di follow. Sama aja kayak lu deketin cewek tapi lu nggak tahu namanya siapa ya cuak cuek kayak gitu gitu. kan. Ya Follow ya kayak gitu nih. sosmed kita. Mm-mm. Di TikTok perpus juga ada loh info terkait hardcover skripsi. TikToknya itu @usni_library sama aja kayak username dari Instagram perpus. Di situ ada loh kayak misalnya dia nggak punya Instagram tapi punyanya TikTok gitu kan anak zaman sekarang kan pada ininya TikTok kan Kak? Benar namanya FYP FYP TikTok biasanya kayak Heeh, gitu kan. benar. Benar banget nih. Langsung pantengin aja di USNI underscore Betul, di library. situ ada ketentuan warna-warna hardcover untuk dari masing-masing fakultas gitu. Ada isi hardcover seperti apa segala macam banyak loh informasi yang ada di perpustakaan USNI untuk kalian lihat baca-baca. Untuk kalian sebelum berangkat ke sini kalian udah tahu nih kalian udah buka IG-nya perpustakaan. Oh ternyata perlunya ini. Oke, gue siapin dulu sebelum gue berangkat ke kampus seperti Betul itu. banget, Kak. Oke, ini kalau misalnya kalian gak ada pertanyaan lagi, nah, nanti kita akan closing nih, karena masih banyak lagi yang akan kita lakukan bersama perpustakaan USNI gitu loh. Oke, ini kayaknya udah nggak ada komen nih Kak Amrita nih. Kayaknya kita sudahi dulu nih perbincangan kita di sore hari ini nih. Terima kasih juga atas informasi tentang bebas pustaka, terus pengambilan surat surat apa tadi? Pengasal. Surat Iya, publikasi, lomba pengetahuan segala macam ya kan pendaftaran wisuda caranya bagaimana segala macam. Terima kasih banget dan juga tadi udah dikasih tips juga nih untuk mahasiswa juga untuk mendapatkan bebas ya terima pustaka. kasih juga Kak Rangga yang udah eh, menyediakan waktunya untuk nanya-nanya, sharing-sharing session tentang perpustakaan, bebas pustaka. Mungkin nanti kedepannya kita akan sharing lagi tentang misalnya banyak nih makanya kalian komen dulu nih mau kita bahas apa lagi nih bersama perpustakaan biar nanti kita akan bedah lagi tentang apa yang kalian keluh Benar. kesahkan. Tuh ada komen tuh benar dulu yang benar-benar loh kan kita bersama perpustakaan USNI ya kan jadi harus benar pembahasannya benar banget nih. Oke terima kasih nih kalian semua nih yang udah nonton nih kita udah banyak bahas nih tentang daftar pustaka segala macam. Jangan lupa follow dulu nih IG-nya kampus USNI. Yang pertama adalah kampus underscore USNI, yang kedua adalah USNI spasi USNI spasi liburan apa Usni.official. underscore. Oh iya, astagfirullahaladzim. Usni.official udah ganti bukan kampus ini udah ganti jadi USNI official. Ya lupa kalau udah ganti nama. Ya lupa. Nanti Usni readersnya Dan jangan bingung lupa nih IG-nya yang mana gitu. ulang.
Nih, jadi kalau kampus USNI nih IG-nya adalah USNI official. Nah, yang kedua adalah USNI underscore library. Itu adalah perpustakaan USNI. Dan yang ketiga adalah radio USNI. Jangan lupa kalian follow 3 platform kita untuk banyak informasi yang kalian dapat dari plagiarisme, daftar pustaka, segala macam, ya kan? Bebas pustaka, entah nanti yudisium kapan. Nanti kita akan informasikan lagi lebih lanjutnya untuk segala macam, untuk wisuda pun nanti juga dikasih tahu kapannya. Oke, terima kasih Kak Amrita atas waktunya Oke, bersama kita Rangga. semua. Terima kasih semuanya udah menonton kita. Jangan kemana-mana, nanti kita akan ada segmen selanjutnya masih di 107,7 Usnia Dika FM, mengukir prestasi dengan kreasi. Ya, terima Dadah. kasih. See you.